Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nida Bekah dari kelas 10-7 SMA Negeri 1 Kertosono, nomor absen 26. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan minmap yang telah saya buat. Di sini saya telah membuat minmap bab 1, yaitu menjelaskan tentang besaran, pengukuran, dan ruang lingkup fisika. Kita mulai dari besaran terlebih dahulu. Pengertian besaran sendiri adalah sesuatu yang dapat diukur, mempunyai nilai yang dapat dinyatakan dengan angka-angka, dan memiliki satuan tertentu. Besaran sendiri dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok sendiri dibagi menjadi 7, yaitu panjang, massa, waktu, intensitas cahaya, suhu, kuat arus, dan jumlah zat. Pengertian besaran pokok sendiri adalah besarannya satuannya ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lainnya. Satuan besaran pokok disebut satuan pokok dan telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan para ilmuwan. Dalam fisika, ada 7 besaran pokok dan satuan dalam SI atau Sistem Internasional. Seperti panjang ini memiliki satuan pokok meter, massa memiliki satuan pokok kilogram, waktu memiliki satuan pokok sekon, intensitas cahaya memiliki satuan candela, suhu memiliki satuan pokok Kelvin, kuat arus memiliki satuan ampere, dan jumlah zat memiliki satuan mol. Biar kita lebih mudah untuk menghafalkan besaran pokok ini, saya punya triknya, yaitu dengan jiwa SMP. Apa itu jiwa SMP? J sebagai jumlah zat, I sebagai intensitas cahaya, W sebagai waktu, A sebagai arus, S sebagai suhu, M sebagai massa, dan P sebagai panjang. Jadi dengan kita singkat sebagai jiwa SMP, kita lebih mudah untuk menghafalkan besaran pokok ini. Jangan lupa ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke besaran turunan. Pengertian besaran turunan sendiri adalah besarannya dapat diturunkan dari besaran pokoknya. Satuan besaran turunan disesuaikan dengan satuan besaran pokoknya. Di sini saya hanya menggambarkan besaran turunan hanya ada 5. Tapi sebenarnya besaran turunan itu masih ada banyak. Masih ada besaran turunan sebenarnya ada 10, tapi di sini saya hanya menggambarkan 5. Yaitu luas, volume, kecepatan, percepatan, dan gaya. Luas memiliki satuan turunan meter persegi, volume memiliki satuan turunan meter kubik, kecepatan memiliki satuan turunan meter per sekon, percepatan memiliki satuan meter per sekon persegi, dan gaya memiliki satuan kilogram meter per sekon persegi. Selain itu masih ada massa jenis memiliki satuan turunan kilogram per meter kubik, tekanan memiliki satuan kilogram per meter sekon persegi, usaha dan energi memiliki satuan turunan kilogram meter persegi per sekon persegi, momentum memiliki satuan turunan kilogram meter per sekon, daya memiliki satuan turunan kilogram meter persegi per sekon kubik. Setelah dari besaran, kita lanjut ke pengukuran. Pengukuran di sini saya menjelaskan alat-alat ukurnya. Alat-alat ukurnya ini dibagi menjadi 3, yaitu alat ukur waktu, alat ukur massa, dan alat ukur panjang. Sebenarnya alat ukur itu banyak banget, tapi di sini saya hanya menjelaskan beberapa saja.
Kita mulai dari alat ukur waktu. Di sini saya menggambarkan arloji dan stopwatch. Alat ukur massa, saya menggambarkan neraca elektronik dan neraca lengan. Untuk alat ukur panjang, saya menggambarkan mistar dan jangka sorong. Pengertian turunan sendiri adalah, pengertian pengukuran sendiri adalah suatu proses membandingkan nilai suatu besaran dengan beberapa nilai satuan besaran tersebut yang telah ditentukan. Hasil pengukuran akan akurat jika kita mengukur dengan alat ukur yang tepat. Karena setiap alat ukur memiliki skala tertentu, maka penggunaan suatu jenis alat ukur ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu ketelitian hasil ukur yang diinginkan, ukuran besaran yang diukur, dan bentuk benda yang akan diukur. Semakin kecil skala yang digunakan, semakin teliti hasil yang diperoleh. Kita misalkan mistar atau penggaris adalah alat ukur yang paling sering digunakan oleh semua orang. Misalnya saja seperti kita pelajar sebagai siswa itu sering banget memakai penggaris ini untuk mengerjakan apapun itu. Skala pengukuran terkecil dari mistar atau penggaris yaitu 1 mm. Ketelitiannya setengah dari skala terkecil yaitu 0,5 mm. Cara membaca mistar atau penggaris ini yaitu ketika melakukan pengukuran dengan mistar atau penggaris, posisi mata melihat tegak lurus terhadap skala mistar atau penggaris ini. Hal ini untuk menghindari kesalahan pembacaan hasil pengukuran akibat beda sudut kemiringan. Kesalahan pengukuran semacam ini disebut kesalahan paralaks. Kita lanjut ke ruang lingkup fisika. Ruang lingkup fisika sendiri dibagi menjadi 4, yaitu dinamika klasik. Dinamika klasik sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada statistika, kinematika, dan dinamika. Selain dinamika klasik, ruang lingkup fisika juga ada termodinamika, elektromagnetik, dan mekanika kuantum. Cukup sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.